Pemirsa, selamat berjumpa kembali. Ini adalah video seri kedua memaknai pidato Presiden Jokowi yang disampaikan di hadapan sidang tahunan MPR RI pada tanggal 16 Agustus 2023 yang lalu. Kali ini topik yang kita bicarakan adalah hilirisasi industri yang saat ini menjadi polemik. Namun sebelum pembahasan tersebut, mohon terlebih dahulu klik tombol subscribe agar channel kita ini dapat semakin bertumbuh dengan baik. Terima kasih. Pemirsa, sebelum membahas lebih jauh program hilirisasi industri yang sedang digalak-galakkan Jokowi ini, serta polemik yang ditimbulkannya, mari terlebih dahulu kita pahami apa itu hilirisasi industri dan apa pentingnya serta manfaatnya program ini bagi Indonesia. Hilirisasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan industrial downstreaming adalah program peningkatan nilai tambah suatu komoditas sebelum diekspor dengan cara terlebih dahulu mengolah bahan mentah komoditas tersebut menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, baru kemudian diekspor. Misalnya, biji nikel sebelum diekspor terlebih dahulu diolah dalam smelter menjadi produk-produk berbasis nikel seperti ferronikel, stainless steel, baterai, dan sebagainya. Ini akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan hanya mengekspor bahan mentah, karena nilai ekonominya bertambah. Idealnya, hilirisasi industri di Indonesia tidak terbatas hanya pada komoditas mineral, tetapi juga pada komoditas non-mineral, seperti sawit, kelapa, rumput laut, dan sebagainya. Saya pribadi berpendapat justru hilirisasi industri pada komoditas non-mineral inilah nantinya yang lebih banyak memberi kontribusi terhadap pendapatan negara dan daerah. Alasannya adalah komoditas non-mineral dapat diperbarui sehingga memiliki sustainabilitas yang tinggi. Akan tetapi bahan mineral seperti biji nikel, besi, batu bara, dan sebagainya memiliki bahan cadangan yang terbatas dan tidak bisa diperbarui. Lalu apa pentingnya dan manfaatnya program hilirisasi industri ini bagi Indonesia? Tentu saja sangat penting karena memberi banyak manfaat. Beberapa manfaat tersebut antara lain adalah: pertama, adanya peningkatan nilai ekonomi suatu produk yang kemudian meningkatkan posisi tawar dan daya saing kita di pasar internasional. Kedua, adanya penyerapan lebih banyak tenaga kerja karena adanya pembukaan lapangan kerja baru. Ketiga, adanya peningkatan devisa dari kegiatan ekspor yang semakin meningkat. Keempat, adanya peningkatan pergerakan ekonomi di dalam negeri karena adanya multiplier effect terhadap industri lain seperti industri jasa, industri makanan, dan industri pelayanan lainnya yang dapat melibatkan UMKM. Namun demikian, program hilirisasi industri ini bukan tanpa tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah: pertama, dibutuhkannya investasi besar, sementara pemerintah belum mampu menyediakannya. Oleh sebab itu, terobosan yang dilakukan untuk mengatasi ini adalah dengan mengundang investor dari luar negeri. Khusus untuk industri nikel, pemerintah mengundang investor dari Cina. Namun tidak tertutup kemungkinan juga mengundang investor dari negara lain, misalnya untuk industri lain di luar nikel. Kedua, ketersediaan SDM khususnya tenaga ahli dan tenaga terampil masih rendah. Untuk mengatasi ini, pemerintah mengambil kebijakan strategis, yakni dengan mengundang tenaga kerja dari luar negeri, seperti dari Cina, dengan tujuan akan ada transfer teknologi kepada tenaga kerja lokal. Pemirsa, dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang MPR RI tanggal 16 Agustus 2023 lalu, Presiden Jokowi sempat menyinggung program hilirisasi industri yang tengah digalakkannya saat ini. Dia menyampaikan bahwa program hilirisasi industri tersebut telah membawa manfaat yang sangat signifikan. Lebih jauh kita saksikan penggalan video berikut. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyat. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral. Dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi, dalam 10 tahun mendatang pendapatan per kapita kita akan mencapai 153. Dalam 15 tahun pendapatan per kapita kita akan mencapai 217 juta rupiah. Dan dalam 22 tahun pendapatan per kapita kita akan mencapai 331 juta rupiah. Dalam penggalan video tadi, Presiden Jokowi mengemukakan bahwa program hilirisasi industri nikel yang sedang digalakkan saat ini telah memberi manfaat yang sangat besar terhadap pendapatan negara.
Sebelumnya, dalam sebuah kesempatan, Presiden Jokowi menyebutkan pendapatan yang diperoleh dari program hilirisasi nikel mencapai 510 triliun rupiah, meningkat 30 kali lipat dibandingkan dengan pendapatan sebelum program hilirisasi yang hanya mencapai 17 triliun rupiah. Dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi juga memprediksi jika program hilirisasi industri dilakukan untuk komoditas mineral dan non-mineral dan dijalankan secara konsisten, maka pendapatan per kapita Indonesia 22 tahun yang akan datang akan mencapai 331 juta rupiah atau meningkat hampir 5 kali lipat dibandingkan dengan pendapatan per kapita tahun 2022 yang hanya mencapai 71 juta rupiah. Ini berarti pada tahun 2045 yang dicanangkan sebagai tahun Indonesia Emas, Indonesia akan mampu mensejajarkan diri dengan negara-negara maju di dunia, bahkan menjadi negara nomor 5 terkuat di dunia dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Namun belakangan terjadi polemik terkait dengan data yang dirilis pemerintah. Pemerintah menyebut bahwa pendapatan pemerintah dari program hilirisasi industri nikel mencapai 510 triliun rupiah. Namun Faisal Basri, seorang ekonom senior dari Indef, membantahnya. Indef adalah sebuah lembaga independen dan otonom yang bergerak di bidang riset dan kajian kebijakan publik, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Faisal Basri mengemukakan bahwa program hilirisasi industri nikel yang digalakkan pemerintah saat ini justru jauh lebih menguntungkan bagi negara Cina. 90% dari pendapatan itu tidak tinggal di Indonesia, akan tetapi lari ke Cina. Indonesia hanya kebagian 10%-nya saja. Untuk mendukung bantahannya ini, Faisal Basri mengemukakan paling sedikit 2 argumen. Pertama, hampir 100% ekspor nikel dilakukan oleh perusahaan Cina. Jadi pendapatan yang 510 triliun rupiah itu justru mayoritas lari ke Cina, bukan tinggal di Indonesia. Kedua, metode yang digunakan untuk menghitung manfaat dari program hilirisasi ini adalah metode benefit cost analysis, sebuah metode yang berbasis finansial saja. Dengan metode ini, menurut Faisal Basri, memang keuntungan seolah-olah diterima 100%. Tetapi pemerintah lupa ada komponen lain yang harus dihitung, misalnya biaya lingkungan dan biaya sosial. Jadi menurut Faisal, metode yang tepat yang harus digunakan adalah metode opportunity cost analysis. Sebab metode ini lebih komprehensif karena memasukkan komponen biaya tak langsung seperti biaya sosial dan biaya lingkungan. Namun kritikan Faisal Basri ini telah dibantah oleh pemerintah. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan kepada media mengemukakan bahwa tidak benar 90% pendapatan dari program hilirisasi nikel lari ke Cina. Justru Indonesia mendapat manfaat yang lebih besar. Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Haryoseto, menambahkan, selain adanya profit, sekitar 48% pendapatan dari program hilirisasi nikel dinikmati oleh Indonesia dalam bentuk komponen-komponen biaya, seperti biaya tenaga kerja yang mayoritasnya adalah pekerja lokal, biaya listrik dan biaya makanan, dan lain-lain. Ditambahkan juga bahwa dari 44 smelter yang sudah dibangun dan dioperasikan, tidak semuanya investasi dari Cina. Beberapa negara lain juga ada seperti India, Prancis, dan Amerika Serikat. Memang benar mayoritas investor untuk membangun smelter tersebut adalah dari Cina, karena hingga saat ini di dunia pemegang teknologi paling canggih di bidang smelter adalah Cina. Pada akhir wawancaranya di program Niluh Kompas TV beberapa waktu yang lalu, Faisal Basri menganjurkan agar pemerintah lebih mengedepankan industrialisasi, bukan hilirisasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penggalan video berikut. Tolong deh lebih banyak dibicarakan industrialisasi. Percayalah, Indonesia Emas itu akan lebih cepat terjadi, akan lebih pasti terjadi kalau yang dikedepankan adalah industrialisasi, bukan hilirisasi. Usulan ini menimbulkan pertanyaan di benak saya. Apa yang dimaksud dengan hilirisasi dan apa yang dimaksud dengan industrialisasi dalam usulan Faisal Basri ini? Apakah kedua hal ini benar-benar berbeda dan terpisah? Saya pikir hilirisasi industri adalah bagian melekat dari industrialisasi. Hilirisasi industri tidak bisa berjalan tanpa ada industrialisasi. Saya yakin Faisal Basri sebagai seorang ekonom senior di negeri ini paham betul apa yang dimaksud dengan industrialisasi dan apa yang dimaksud dengan hilirisasi industri. Tapi kenapa dia membuat usulan seperti ini? Saya menduga-duga dan mudah-mudahan dugaan saya ini salah. Sebenarnya Faisal Basri hendak mengatakan agar pemerintah tidak perlu melanjutkan dan mengembangkan program hilirisasi industri ini. Fokus saja pada ekspor bahan mentah. Ini juga sudah cukup menguntungkan. Biaya sosial dan biaya lingkungan bisa ditekan.
Dua komponen biaya ini sangat ditekankan dalam kritikan Faisal Basri. Menurutnya, dua komponen ini tidak dimasukkan dalam perhitungan manfaat program hilirisasi yang digalakkan Jokowi ini. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa dengan adanya program hilirisasi industri nikel ini akan pahit terasa bagi pelaku ekspor biji nikel selama ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penggalan video berikut. Upaya ini harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Jika dugaan saya benar bahwa Faisal Basri sesungguhnya hendak mengatakan agar pemerintah tidak perlu mengembangkan lebih lanjut program hilirisasi industri nikel ini, maka kita patut mempertanyakan, sebenarnya siapa di balik Faisal Basri ini? Apakah ada pihak tertentu yang mendorong Faisal Basri untuk mengajukan usulan tersebut agar bisnis mereka tetap langgeng? Ini hanya dugaan saya. Saya sendiri sangat berharap dugaan saya ini adalah salah dan Faisal Basri tetaplah ahli ekonomi yang independen dan otonom. Aku terlalu cinta, aku terlalu sayang hati, rasa dilarani, pancen, aku ikut salah. Baiklah pemirsa, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya dengan topik yang berbeda. Mohon subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Thank you very much for watching. Goodbye and take care.